this country, United States of the world, and all their billionaires, if money could buy happiness and love, they will have it. But praise God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas mengenai peran perempuan dalam pemulihan pasca konflik perang antara pasukan kombatan dan pemerintah. Dan kemudian sebagai permulaan, saya akan memulai menjelaskan dari apa yang terjadi di Uganda. Apa yang terjadi di Uganda merupakan kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok pemberontak yang menyebut dirinya sebagai Tentara Perlawanan Tuhan atau Lord Resistance Army yang diketuai oleh Joseph Kony. Dan konflik ini telah berlangsung sejak lama, namun pergerakan yang lebih brutal kembali terjadi pada tahun 2000-an hingga 2005. Tak terhitung jumlah korban yang pada perang ini, yang memakan ribuan korban jiwa, terutama pada wanita dan anak-anak. Mulai dari pemerkosaan, perbudakan seksual, pembunuhan berencana hingga perekrutan tentara anak. Namun khusus untuk tentara anak, mereka diculik dari keluarganya dan menyuruh mereka untuk membunuh anggota keluarganya sendiri melalui indoktrinasi. Mereka dibuat yakin bahwa yang dilakukannya itu merupakan perintah dari Tuhan, padahal sudah jelas hal tersebut melanggar hak asasi manusia dengan menurunkan derajat dan menginjak martabat sesama manusia. Dan kemudian PBB melalui International Criminal Court atau disingkat ICC mengadili para petinggi kelompok yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Kemudian pada pemulihan pasca konflik tersebut, ada ribuan warga sipil yang menjadi korban kejahatan perang, terutama pada anak dan wanita. Kemudian siapa sih yang berperan penting dalam pemulihan tersebut? Ya. Kemudian dalam pemulihan pasca konflik di Uganda, adapun yang memiliki peran penting dalam pemulihan tersebut itu lembaga yayasan VSO atau Voluntary Service Overseas. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bekerja atas dasar kemanusiaan dan kesukarelawanan yang membantu masyarakat miskin di negara-negara berkembang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan cara mendirikan pusat-pusat pendidikan dan kesehatan dan pelayanan kepada rakyat miskin yang termarginalisasi. Di Uganda sendiri, VSO telah berdiri sejak lama, itu sejak 90-an, yang dimana berperan penting dalam membantu mengobati masyarakat yang terluka akibat konflik. Dalam lembaga ini, perempuan memiliki peran paling penting dalam pemulihan tersebut. Korban kejahatan perang yang didominasi oleh wanita dan anak-anak membantu pemulihan menjadi lebih baik, terutama pada korban yang mengalami depresi atau stres hingga gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, sifat alamiah perempuan yang lemah lembut membuat korban yang sesama perempuan dan anak-anak merasa nyaman dan lebih efisien dalam program trauma healing. Kemudian dalam pemulihan konflik di Uganda, bukan hanya VSO yang berperan penting di dalam pemulihan ini, melainkan juga PBB sebagai organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki perpanjangan tangan, yaitu melalui organisasi OHCHR. Nah, melalui OHCHR ini memberikan bantuan berupa obat-obatan dan trauma healing dan juga pemahaman HAM, penanaman pemahaman HAM pada korban-korban perang menjadi misi tersendiri bagi OHCHR untuk membantu misi PBB untuk melaksanakan pemulihan moral pasca konflik berkepanjangan ini. Salah satu aktivitas OHCHR untuk memerangi kejahatan HAM yaitu salah satunya memimpin upaya advokasi untuk membangun solusi berkelanjutan. Ini dilakukan untuk mengembalikan moralitas para pengungsi dan melakukan misi bersama ke camp-camp dan memulihkan daerah yang memiliki kasus HAM yang lebih parah, lalu memberikan saran teknis tentang hak-hak penyandang cacat dan juga menganjurkan untuk ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Baik
Baiklah, itu saja pemaparan dari saya mengenai peran perempuan dalam pemulihan moral pasca konflik di Belanda melalui aktor internasional.